Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, bersilaturahmi ke kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri. Kedatangan Anies merupakan rangkaian silaturahmi kepada pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyambangi kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri Sabtu pagi. Anies tiba di kediaman Salim Segaf yang berada di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan dan disambut Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf. Perwakilan dari Tim 8 Sugeng Suparwoto, Tuku Rifki, dan Sudirman Said juga hadir dalam pertemuan ini. Kedatangan Anies merupakan rangkaian silaturahmi kepada pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Seusai pertemuan, Anies mengatakan sejumlah hal dibahas dalam pertemuan. Salah satu pembahasannya mengenai langkah dan strategi menghadapi pemilu. Sementara mengenai bacawa pres KPP akan diumumkan menunggu waktu dan momentum yang tepat. Alhamdulillah kita baru saja menuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah rangkaian pertemuan sejak 2 malam yang lalu dengan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan pagi ini dengan Ketua Majelis Syuro. Dan pertemuan ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa di dalam perjalanan ke depan, karena kita menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani masa-masa hari-hari ke depan, pekan-pekan ke depan, dan memiliki kesepakatan tentang arah, langkah, strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, arahan yang diberikan oleh Pak SBY, dan arahan yang diberikan oleh Habib Salim itu sama. Anies Baswedan pun membantah saat ditanyakan apakah ada keretakan di dalam koalisi pendukungnya. Pertanyaan mengenai kesolidan koalisi pendukungnya menurut Anies sudah tidak relevan. Jadi kalau pertanyaannya tentang solid atau tidak itu sudah lewat. Jadi sudah tidak lagi kita bicara tentang solid dan tidak, sudah solid memang. Kan yang kalau bicara yang bicara tidak solid ini kan yang mempersepsikan di luar. Tapi kalau di dalam itu sangat solid. Justru karena solid itu kami tahu tidak usah banyak bicara. Presiden PKS Ahmad Saiku pun kembali menegaskan PKS menyerahkan kepada Anies Baswedan mengenai siapa yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024. Asal bakal calon wakil presiden tersebut memenuhi sejumlah kriteria. Kalau itu semuanya kita sepakat sebagaimana piagam koalisi, bahwasanya kaitan dengan cawapres semua diserahkan ke capres. Itu piagam koalisinya jelas kok. Ya, tinggal nanti Pak Anies mungkin kita paham lah kapan mungkin timing yang tepat untuk mengumumkannya dan siapa yang akan menjadi pendampingnya. Yang penting kita sudah berikan kriteria-kriteria pada beliau. Tapi dari PKS sendiri? Ya, ya tadi yang nasionalis religius, kemudian bisa duit tunggal, kesepakatan dengan Pak Anies, dan peluang menangnya besar. Jadi justru dengan dipasangkan itu mendongkrak elektabilitas pasangan, bukan saling mendowngrade. Hingga saat ini, siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan belum diketahui. Setelah sebelumnya Partai Demokrat mendesak Anies untuk segera mengumumkan bacawa pres pendampingnya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.